Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu pada perkuliahan pagi hari ini. Ini di satu ruangan atau di beda tempat ini? Kelihatannya satu tempat ya, ya nggak apa-apa lah. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kita langsung saja ke materi kita ini seperti apa gitu ya, biar tidak apa namanya, apa ya istilahnya itu ya. Kita tuh biar clear lagi ya tentang apa yang mau kita bicarakan dalam apa namanya itu epistemologi Islam, yaitu materi perkuliahan kita pada semester ini. Nah, eh, kita kembali ke ya kita refresh sedikit ya. Teman-teman waktu kemarin membicarakan sejarah ya, sejarah SP ya gitu ya. Itu kan waktu semester lalu kan kita sudah membicarakan SP nih. Nah, kelanjutannya dari sejarah itu kita tuh harus ya mencari tahu ya kan. Mencari tahu bagaimana sebenarnya produk-produk dari ilmu-ilmu sejarah tadi itu berkembang ya. Terus juga berkembangnya itu melalui apa kan gitu kan. Nah, ini juga hal-hal terkait ini nih kita bicarakan dalam epistemologi ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita akan mencari tahu apakah dalam Islam itu perkembangan ilmunya itu sama dengan yang ada di barat, misalnya kayak gitu kan. Apakah beda? Kalau beda seperti apa bedanya? Ya kan? Kalau sama, apa yang sama? Itu kan juga kita mesti akan apa namanya? Akan perlu melihat dengan detail ya. Nah, itu yang mau kita bicarakan dalam apa namanya epistemologi Islam ya kali ini. Cek ini kedengaran ya ini ya, kok kayaknya trouble ya atau gimana nih kira-kira nih. Oh iya, kedengaran ya, oke lah kalau kedengaran. Nah, jadi itu yang mau kita bicarakan itu seperti itu. Saya akan izin share materinya ya, biar kita juga bisa baca bareng ya. Nanti teman-teman harus memilih satu judul ya. Judul apa yang ada dalam buku ini. Nah, ini teman-teman nanti akan membaca buku epistemologi Islam, prinsip-prinsip dasar ilmu pengetahuan dalam Islam ya. Jadi ini sangat mendasar sekali prinsipnya. Makanya kita harus membaca dengan pelan-pelan ya. Ya, ada banyak bab di sini ya. Yang pertama adalah mendefinisikan ilmu, ya kan? Apa sebenarnya pengetahuan itu? Gitu kan? Kalau kemarin kita sudah membicarakan bagaimana perkembangan. Nah, sekarang kita akan membicarakan apa sebenarnya yang disebut sebagai ilmu pengetahuan. Apakah ilmu sains, makrifah itu dan knowledge itu sama aja? Ya, itu kan apa namanya? Perlu jadi pikiran sendiri gitu ya. Nanti ada ilmu dan makrifah itu bedanya apa? Ya. Nah, itu yang akan kita bicarakan juga. Terus kita akan membicarakan sejarah dari epistemologi Islam itu seperti apa. Ya. Daripada itu kan kita sering mendengar ya bahwa sumber ilmu dalam Islam adalah wahyu. Nah, sekarang gimana cara orang itu menggunakan dan mengembangkan wahyu itu sebagai sumber atau sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada peradaban Islam itu sendiri ya. Nah, terus kita bicarakan juga nih tujuan ilmu dalam Islam seperti apa ya. Apakah kita menuntut ilmu itu biar lulus gitu aja ya kan, atau gimana kira-kira ya. Ternyata ilmu itu dalam Islam punya tujuan ya. Ada tujuan yang terkait dengan kemanusiaan ya kan. Ada ya mungkin juga terkait dengan sesuatu yang sifatnya itu apa ya, mencari pendapatan atau apa ya, juga ada juga. Tapi dalam Islam itu nggak dibicarakan, nggak banyak dibicarakan ya, jadi malah membicarakan tujuannya itu untuk kemanusiaan ya. Nah, ini jadi biar kita ini mengerti ya bahwa dalam Islam ini punya tradisi yang berbeda terkait ilmu pengetahuan ya.
Makanya kalau kita kemarin bicarakan dalam sejarah kan mungkin teman-teman sudah tahu ya, ada gerakan penerjemahan ya. Gerakan penerjemahan ilmu pengetahuan dari bahasa Arab ke bahasa Latin ya kan, atau bahasa Spanyol ketika itu. Nah, itu hanya merubah ilmunya saja, tapi tujuan ilmunya tidak ikut gitu kan. Nah, itu yang kita bicarakan dalam epistemologi Islam ini juga. Terus kita juga akan bicarakan tentang objek ilmu dalam Islam. Ya. Memetakan ilmu dalam Islam. Misalnya kita yang sering kita dengar nih, ilmu dalam Islam itu ilmu dibagi apa aja? Ya kan? Apakah ilmu agama dan sains seperti yang kita bicarakan ya, ilmu umum dan ilmu agama kan itu kan sering ya. Kita dengar pembicaraan dan pembagiannya seperti itu kan. Nah, apakah itu sudah benar atau ada yang salah dari itu? Itu nanti akan kita bicarakan lagi ya. Termasuk juga objek ilmu dalam Islam, apa yang bisa diketahui dalam Islam itu ya kan. Apakah kita bisa mengetahui apa itu malaikat, apa itu jin dan lain sebagainya, dari mana kita tahu itu? Nah, itu kan terkait dengan objek. Lalu ada juga metode ilmiah ya kan. Dalam Islam itu yang disebut sebagai metode ilmiah itu seperti apa? Apakah seperti di barat, apakah yang di barat itu kan yang ilmiah itu ya sekedar bisa diukur, bisa dibawa ke lab kan gitu kan. Nah, kalau dalam Islam ini seperti apa metode ilmiahnya? Nah, nanti ada observasi, eksperimen kan juga ada. Nah, ini ada juga metode intuitif ya. Nah, ini kita kita akan membicarakan metode-metode itu supaya kita juga mengenal, oh ternyata dalam Islam itu metode intuitif ya, atau wahyu itu juga ada ya, kan gitu tuh. Nah, ada lagi prinsip-prinsip dasar dalam epistemologi Islam ya. Apakah kita itu bisa mengetahui sesuatu dalam Islam atau tidak? Terus bagaimana cara kita mengetahui ya? Terus bagaimana sih sebenarnya informasi itu sampai kepada kita, informasi yang bisa kita percaya itu yang gimana kriterianya? Nanti ada khobar sodik ya. Nah, lalu kita juga akan bicarakan wahyu sebagai sumber ilmu ya. Yang tadi saya bicarakan kan diawali dengan itu ya. Nah, ada lagi tentang konsep akal ya. Seminal konsep. Seminal itu apa ya? Seminal itu belum jadi konsep ya, jadi masih seminal konsep, masih kayak konsep yang kayaknya kayak gitu tapi masih kayaknya kayak gini. Nah, kayak misalnya antum kan mesti punya bayangan nanti akan lulus S1 ilmu komunikasi. Nah, sekarang gambarannya ketika antum lulus tuh kayak gimana tuh? Nah, itu kan masih jadi bayangan-bayangan. Oh, bayangannya nanti mungkin diantara antum bayanginnya nanti pakai toga, nanti pas wisuda bawa pasangan misalnya gitu dan lain sebagainya. Itu kan bayangan-bayangan, masih konsep. Nah, sekarang kapan terwujudnya, bagaimana terwujudnya, nanti IPK-nya berapa, itu kan soal lain. Nah, makanya itu ada seminal-seminal konsep yang masih perlu diperjelas. Oh, ternyata nanti kita wisuda itu lulus berapa mata kuliah. Nah, ini kan juga perlu dipertegas lagi dalam itu tadi. Nah, nanti ada juga panca indera. Lah, dalam Islam itu juga mengenal panca indera. Ya. Panca indera dalam epistemologi Islam itu seperti apa? Apakah panca indera itu bisa kita percaya atau tidak? Ya. Apakah panca indera itu tidak perlu kita percayai, atau apa hal-hal yang bisa kita percayai dari panca indera? Ya. Nah, itu terkait dengan panca indera. Nanti ada lagi dengan intuisi. Ya. Intuisi itu apa? Intuisi itu seperti wahyu ya, gitu ya. Sesuatu yang tiba-tiba datang. Tiba-tiba muncul gitu ya. Tapi ini bukan soal orang ya, ini ya. Ide, tapi seperti ide. Ya. Kita kan kadang-kadang mendapatkan ide. Ya, ide apa? Oh, nanti saya mau motret dengan cara begini. Wah, tahu-tahu cara motretnya itu malah viral gitu ya. Maksudnya viral itu bisa jadi dipakai banyak orang gitu kan. Terus benar kan gitu kan. Terus juga punya manfaat dan menghasilkan. Nah, itu contoh bahwasanya intuisi itu ada. Ya. Ada lagi nanti bicarakan tentang sains, filsafat dan agama. Ya, hubungan ilmu dalam Islam ini seperti apa? Ya. Baru ada nanti pembentukan tradisi ilmiah. Lah, ini kan sudah kita bahas ya.
dalam sejarah. Ya, jadi kemarin kita sudah bicarakan sejarah pemikiran dan peradaban Islam. Lah itu sebenarnya cuma bab 14 saja. Ya. Bab yang lain masih banyak yang kita akan bicarakan lagi lebih lanjut dalam hal ini. Ya. Ada juga nanti bab 15 16 ya, relasi ilmu dan iman ini seperti apa. Ya. Apakah orang yang berilmu itu mesti beriman juga? Ya. Apakah orang yang beriman itu dia tidak butuh ilmu? Nah, itu kan juga pertanyaan-pertanyaan. Ya. Jadi itu highlight dari buku epistemologi Islam yang antum perlu untuk memilih judul-judul itu, dan silakan mulai meringkas nanti ya. Itu seperti itu. Jadi konsep kita kuliah mungkin agak beda ya dari kemarin ya. Untuk tugas artikelnya itu antum bisa melanjutkan yang kemarin, tapi jangan lupa dihubungkan dengan salah satu tema ini. Ya, misalnya antum gitulah. Ya, misalnya kayak kemarin tuh diantaranya ada yang bagus tuh. Tugasnya siapa kemarin yang cukup bagus tuh? Punyanya Safa ya. Ya, Safa bagus juga itu tugasnya tuh. Ya. Nah, itu nanti dihubungkan dengan apa? Bisa apa enggak kira-kira? Oh, bisa, misalnya menghubungkan dengan teori komunikasi dalam ya misalnya kayak gini ya. Dalam epistemologi, apa hubungannya dengan panca indera? Ya, oh ternyata kayak tugasnya Safa kemarin tuh, apa tugasnya Safa kemarin judulnya? Kalau saya lupa, bagus kok, cuman saya lupa judulnya. Halo, ada nggak Safa di sini? Atau tugasnya Quinta yang kemarin Korea ya? Nah itu juga bisa juga berhubungan dengan Sania Ustaz. Oh Sania ya, ya itu yang tentang Korea itu atau apa? Nah itu juga bisa, ya bisa juga nanti dihubungkan antara ilmu dan iman. Misalnya apa? Oh di luar negeri sana itu orang membicarakan iman, tapi ilmu pengetahuannya juga dibicarakan. Ya mungkin karena teknologinya udah siap di sana, kebijakan publiknya mungkin sudah siap. Ya. Nah itu contohnya ya. Jadi membicarakan dan menghubungkan dengan tema penelitian yang lalu. Ya. Jadi bisa juga nanti antum memilih itu. Ya, nanti teknis lebih detailnya akan kita bicarakan. Yang jelas antum pilih dulu satu judul ini. Nanti akan kita ajari bagaimana cara mengembangkannya. Ya, tapi yang penting antum harus meringkas dulu. Ya, meringkas dari buku ini. Ya. Nah, ini waktunya untuk meringkas. Saya akan kasih waktu sampai awal November. Jadi teman-teman harus cepat selesai ya. Awal November gitu, paling nggak udah selesai. Bulan depan udah selesai. Nanti setelah awal November ketika kita masuk, kita akan mendiskusikan terus tulisan antum. Ya. Apa gantian siapa yang milih judul ini, ngobrol. Ya, gantian siapa yang milih judul ini, kita akan cerita sampai di mana tulisannya. Ya, mirip-mirip kayak kemarin lah. Ya. Terus bisa menghubungkan dengan epistemologinya apa tidak. Nah, itu mirip-mirip seperti itu. Ya. Kan nanti di sini ada juga ya paradigma ilmiah. Bisa lanjut soal ini. Ya, prinsip dasar epistemologi Islamnya itu bisa kita bicarakan di sini. Ya. Oke, sementara itu untuk penjelasan dari saya mau absen dulu lah ya. Ini teman-teman semuanya sudah bersiakat-siakat ya. Fadila ada tadi, Fadila kayaknya. Halimatus Sa'diyah ada. QQ ini Quinta nih, QQ ini ya. Terus siapa lagi nih? Kita Octavia ada tadi ya. Apa namanya? Saima ada, Saima. Ada Ustaz. Oh iya. Yang ini ya diomongkan ya. Safa ada, Safa. Ada Ustaz. Oke. Ada Ustaz. Oke. Satu orang aja yang ngomong nggak apa-apa. Maftuhatur Rahmah.
Maftu ada? Lanjut Ustaz. Oke. Rizka Amalia ada? Ada. Oke, ada. Selanjutnya Francisca tadi ada ya kayaknya. Francisca ada ya. Terus Fania ada, Fania? Raquel Fasya ada, Raquel? Raquel Fasya ada? Ada ya? Fatima Septiani ada? Hadir Ustaz. Oh iya, oke. Terus Nailah ada, Nailah? Nailah Amru? Oh iya ada, oke. Terus Nadia Elhak ada ya tadi ya? Oh iya, oke. Terus Kayla Fitran ada? Hadir Ustaz. Oke. Terus Naila Aziziah ada? Oke. Nah, Hadir Ustaz. oke. Terus sudah, ini sudah ya. Jadi materi kita sederhana aja ya, meringkas, dan juga nanti ada tugas untuk mendiskusikan hasil ringkasan itu kita lewat ngobrol-ngobrol, dan juga menggarap tulisan yang sudah antum ada kemarin kita lanjutkan lagi ya. Target saya untuk epistemologi ini teman-teman bisa menganalisis, karena kita target capaiannya adalah mengetahui ya apa sebenarnya epistemologi itu, serta turunannya adalah metodologi ya. Nanti misalnya teman-teman ada yang meneliti tentang apa kemarin itu, radio lah, ini kita bicarakan lagi nih analisis epistemologinya seperti apa, meneliti radionya gimana caranya. Nah, jadi itu akan berhubungan dengan tugas antum yang lalu ya. Kalau bisa, ini kan udah semester 4 ya. Nah, itu kalau bisa udah mulai jadi kayak semacam proposal, atau kalau jadi jurnal ya kita nanti submit ya. Intinya sudah bisa jadi produk antum gitulah. Syukur-syukur teman-teman memang ada yang semangat dan nulis jurnalnya bagus ya. Semoga saja nanti bisa lulus tanpa ujian skripsi, maksudnya tanpa bikin skripsi. Nah, tapi emang harus punya prestasi yang banyak ya. Itu harapan dari saya seperti itu ya. Jadi teman-teman benar-benar dan sungguh-sungguh ketika mengerjakan tugas ya, sehingga papernya apapun itu bisa berkembang dan juga sampai bisa menjadi tugas yang memang bagus ya. Makanya supaya itu bisa jadi menarik, tolong semuanya baca dulu buku epistemologi Islam itu, supaya kita ngerti, oh ternyata prinsip pengetahuan dalam Islam itu seperti ini, sedangkan dalam ilmu komunikasi kita mungkin baru paham ini ya kan. Nanti masih banyak lagi kajian-kajian tentang epistemologi yang sangat berhubungan secara teknis ya. Misalnya kemarin ada yang bicarakan apa ya, radio, ada yang bicarakan khot dan lain sebagainya. Nah, ini penting juga nih dibicarakan ya. Misalnya bagaimana inspirasi khot itu muncul. Nah, itu kan pembicaraannya adalah ranah intuisi ya kan. Orang itu bisa bikin karya seni itu inspirasinya dari mana? Apakah dia itu merenung di hamam gitu kan, nggak mungkin ya. Terus apa di mana? Jadi malah lewat intuisi. Jadi dia mencari intuisi lewat sholat tahajud, lewat apa. Nah, itu kayak gitu tuh ya. Nah, itu saya rasa yang bisa saya bicarakan ya. Terus juga nanti kalau misalnya kita bisa agak podcastan gitulah ya, itu nanti antum silakan ngobrol dan cerita tentang apa yang sudah antum kerjakan dari sisi ringkasan maupun papernya. Jadi ini supaya antum benar-benar menguasai. Jadi ujian saya hanya itu tadi ya, ringkasan dan juga diskusi ya. Diskusi apakah antum itu sudah menguasai materi-materi itu dan bisa menghubungkan dengan pembahasan terkait dengan makalah yang sudah ada, lalu antum melanjutkan lagi jadi makalah yang lebih banyak lagi ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada ya bagus ya, kita emang tidak perlu lama-lama ya. Nanti ketika kita pertemuan offline kita langsung gas ya. Yang penting terakhir pemilihan judul sore ini, silakan segera dipilih judulnya terakhir sore ini. Nanti saya Afwan. apa gimana?
Sebelumnya izin bertanya Ustadz, itu Boleh. kita nggak ada yang punya bukunya, itu kita bisa dapat bukunya atau lihat PDF-nya gitu yang mana ya Ustadz? Nah, kalau PDF-nya ini nggak full ya. Jadi meskipun ini saya ada, cuman ini nggak full. Kalau saya bagi ya paling paling banter ya cuma bagian-bagian pentingnya aja. Ya, yang lain nggak ada. Ya. Nah, kalau bukunya ada, silakan antum cari di di sana namanya apa tokonya itu? Unida Press ya, apa sih? Unida Toko apa Unida Putri apa gitu. Itu saya rasa kemarin saya lihat ada bukunya. FC berarti. Oh, itu. Ya ada kayaknya. Ya kalau list judulnya, oh masa nggak ada? Ada. Kapan saya lihat kok waktu ke fotokopi atau apa gitu ya kan? Di fotokopi yang dekat toko buku atau apa gitu kan? Saya lihat juga itu. Ada tuh bukunya. Ya tahun lalu juga ada. Tahun lalu kan malah semester ganjil. Sekarang malah jadi semester genap. Jadi ini saya masih ingat agak tahun lalu tuh kayaknya ada. Ya. Dan nanti kalau nggak ada ya ini aja lah kita saya coba cari ke pusat sini ya, nanti harganya berapa. Yang penting ketika podcastan, ketika ngobrol baca itu ya. Jadi saya mau ngajak antum tur ya tur itu ya lewat buku ini ya. Jadi ngobrol-ngobrol tentang ilmu pengetahuan itu berkembangnya seperti apa ya. Kan kemarin antum sudah bicarakan sejarahnya, antum sudah tahu sejarahnya. Nah sekarang kita mau nyari basic perkembangannya itu seperti apa. Nah itu target dari perkuliahan saya itu antum bisa mengerti ya. Oh ternyata ilmu khot ini ada inspirasinya dari mana nih, bukan sekedar dari lihat-lihat khot aja, tapi juga mungkin dari sholat tahajud, mungkin ya dari semacam ada ilham gitu kan. Nah itu termasuk inspirasi itu dibicarakan dalam ini ya. Oke, itu saya rasa ya. Jadi ini nanti judulnya akan saya list. Apakah semuanya sudah masuk siakat? Apa ada yang belum? 16 orang ya, pas ya. Jadi masing-masing orang masing-masing orang bisa milih satu. Tapi judul ini maksimal boleh dipilih 2 orang. Jadi andai kata wah saya nggak cocok dengan ini, ya udah milih sini aja. Ya, judul maksimal dipilih oleh 2 orang. Ya, siakat sudah jelas. Terus standar penilaian tadi ya, saya akan tulis juga di grup nanti. Kalau ringkasan jelas ya, seperti biasanya. Ringkasan buku minimal 1000 sampai 1500 kata ya. Habis itu pengembangan artikel. Pengembangan artikel yang lalu ya, mengembangkan sekurangnya 2000 kata. Jadi kan tambah ringkasan ya. Jadi sudah pas ini. Ya. Nanti ada ngobrol podcastan. Ya. Apa yang saya nilai? 1, menguasai isi buku. Menguasai isi buku serta misalnya quotes gitu ya, ayat gitu, hadis dan lain sebagainya ya. Ada juga nanti yang B, kemampuan dan kelancaran. Kemampuan dan kelancaran dalam menyampaikan itu ya. Terus yang C terakhir adalah kualitas video. Ya, ini nanti di kita misalnya ya ringkasan terakhir November. Ya kan? Untuk pengembangan artikel ini terakhirnya masih agak lama. Ini kan sambil revisi ya. Terakhir masih Desember, nanti lah Januari gitu lah. Ngobrol podcast bisa mulai ya, sudah bisa mulai November pertengahan. Dan
bisa revisi gitu ya. Bisa revisi misalnya Januari. Submit terakhir awal UAS. Teman-teman ingat nggak kapan kita nanti UAS semester genap ini? Nggak ada yang tahu ya. Nah ini silakan dilihat kalendernya. Ya, memang masih lama, tapi jangan sampai kita tidak mempersiapkan. Ya, kalau libur kapan? Antum ingat nggak kalau libur nanti? Libur Ramadan. Nah, kalau libur lebih tahu ya biasanya. Tapi ya gitulah. Ya, makanya kita akan sampaikan itu ke grup dan kita akan ini ya bergerak agak cepat supaya tugasnya cepat selesai dan juga podcastnya cepat selesai. Sehingga kalau bisa ya sebelum perpulangan itu antum udah bisa lihat nilai antum. Ya nggak usah lama-lama kayak kemarin. Karena kemarin juga ngumpulinya mepet-mepet semua. Nah sekarang saya batasin lah ngumpulinya November. Ya kalau ada revisi nanti terakhir Januari. Podcastan juga gitu. Nah jadi insya Allah kita bisa bergerak lebih cepat dan juga lebih efektif. Sama lebih enak. Andai kata tugas ini udah selesai kan antum tinggal nyelesain mata kuliah yang lain. Ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Karena nggak ada pertanyaan berarti saya tutup saja. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Ya. Oke, kita ketemu lagi insya Allah ya di pertemuan selanjutnya offline. Tolong dipersiapkan memilih judulnya. Ya. Kalau misalnya nanti sulit dalam ringkas ya nanti kita diskusikan. Nah, jadi kita nanti pertemuan-pertemuan itu mendiskusikan apa yang antum ringkas. Ustaz saya nggak paham di sini. Ustaz saya pakai ChatGPT jawabannya kayak gini masih nggak paham juga. Nah, itu bisa kita bicarakan nanti. Ya, biar kita ini makin memahami, makin melatih kemampuan membaca kita. Oke, itu saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.